Rusia, jika terbukti ikut andil dalam serangan teroris, kami akan bunuh pemimpin Ukraina. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengancam negara Ukraina setelah penembakan dan aksi terorisme yang terjadi pada Jumat, 22 Maret 2024 lalu di gedung konser Trochu City Concert Hall yang terletak 15 km timur laut pusat dari kota Moskow. Jika dipastikan bahwa mereka, pelaku, adalah teroris yang terkait dengan rezim Kiev Ukraina, tidak ada cara lain selain memperlakukan mereka seperti itu, serta pendukung ideologi mereka. Masing-masing dari mereka harus diidentifikasi dan tanpa ampun dinetralisir sebagai teroris, termasuk pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, ujar Medvedev di Telegram, melansir Agenzia Nova, Senin, 25 Maret 2024. Menurut laporan terbaru, kejadian ini menewaskan sedikitnya 115 orang dan melukai 187 dalam penembakan yang dilaporkan terjadi di gedung konser. Berdasarkan rekonstruksi awal, beberapa pria bersenjata, setidaknya 4 orang, melepaskan tembakan di dalam restoran dan akhirnya menuju aula dan ruang konser serta membakar gedung. Tak lama, kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dalam sebuah pernyataan singkat yang diterbitkan oleh kantor berita yang berafiliasi dengan ISIS, AMAK, pada telegram mereka di hari Jumat, tak sampai 24 jam usai penyerangan. Namun, pihak Rusia masih yakin bahwa serangan ini ada campur tangan pihak Barat dan sekutunya, termasuk menuduh Ukraina. Ini adalah serangan teror paling mematikan yang terjadi di Moskow dan Rusia dalam beberapa dekade terakhir. Serangan pada hari Jumat ini terjadi kurang dari seminggu setelah Presiden Vladimir Putin kembali memenangkan pemilu untuk mengamankan masa jabatannya lagi untuk kelima kalinya, memperkuat cengkeramannya pada negara yang ia pimpin. Inilah video viral pertempuran jarak dekat pasukan Israel menjerit ketakutan dipecundangi pejuang Hamas. Eskalasi beberapa wilayah di Palestina kian memanas, pertempuran sengit bahkan terus terjadi. Akibat dari perang tersebut, sebuah data intelijen Amerika Serikat mengungkapkan jumlah korban perang Zionis Israel dengan pejuang Hamas. Dalam laporan Wall Street Journal mengungkapkan, pasukan pendudukan Israel telah menghabisi antara 20% dan 30% pejuang Hamas. Namun kenyataannya, lebih banyak tentara Zionis yang mati karena serangan militan Hamas. Pejuang Hamas di Gaza, sebelum perang berkecamuk, telah mempersiapkan serangan yang tidak terprediksi sebelumnya. Selain itu, sekitar 5.000 hingga 9.000 militan telah bertempur di medan perang melawan pasukan yang katanya paling hebat, yaitu pasukan Israel. Terbaru, sebuah video pertempuran jarak pendek yang diunggah di akun X atau Twitter. Pertempuran jarak dekat sebuah bangunan di Gaza. Perhatian keseruan pertempuran jarak dekat saat beberapa peleton tentara Israel diserang oleh para mujahidin Hamas dalam sebuah rumah yang membuat mereka panik berteriak-teriak, tulis akun tersebut. Dalam unggahan selanjutnya, akun tersebut juga menjelaskan pengambilan video tersebut, sementara tampak beberapa warganet merespon pertempuran tersebut. Mampus, tulis akun @firman4731. Harusnya RPG aja, biar langsung jadi babi panggang, tulis akun yang lain @her86.
Zionis Israel akan ratakan Palestina dengan tanah, siapkan serangan besar-besaran ke Gaza. Pasukan Zionis Israel berjanji akan mengatakan atau meratakan Palestina dengan tanah. Janji tersebut disampaikan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kami sedang mempersiapkan langkah selanjutnya dalam perang di Gaza yang siap mengerahkan pasukan di semua Gaza. Siapapun yang mendekati pagar keamanan akan mati. Kami akan ratakan dengan tanah, ujar juru bicara IDF, Daniel Hagari. Dia menyatakan bahwa ratusan ribu penduduk di utara Gaza telah mendengar seruan IDF dan meninggalkan daerah tersebut. Hagari mengatakan bahwa militer Israel akan terus menyebarkan selebaran tentang rute dan jalur evakuasi. Sebelumnya, Mesir dan Yordania sangat menentang usulan membuka koridor kemanusiaan dan jalur evakuasi bagi warga Palestina. Menurut kedua negara tersebut, apabila warga Palestina pergi massal dari Gaza, itu kan menyebabkan Palestina hilang dari peta. Mesir yang berbatasan dengan Gaza dan Yordania yang berbatasan dengan tepi barat diduduki Israel telah mengingatkan warga Palestina agar tidak meninggalkan tanah mereka sesuai keinginan Israel. Jika hal tersebut terjadi, wilayah mereka akan dikuasai oleh Zionis. Situasi mirip dengan tragedi Hari Nakba yang terjadi 75 tahun yang lalu. Pada saat itu, rakyat Palestina melarikan diri dari rumah mereka selama perang yang terjadi saat pembentukan Israel. Sekitar 700.000 warga Palestina, atau sekitar separuh dari populasi Arab di Palestina pada waktu itu melarikan diri atau diusir dari rumah mereka. Banyak di antara mereka pergi ke negara-negara Arab tetangga Palestina di mana mereka atau keturunan mereka masih tinggal hingga sekarang.